Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya terima kasih, eh, kami terima kasih kepada Ibu Tiwi karena sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan konflik dengan judul khusus Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Organisasi dengan studi kasus konflik internal Partai Demokrat dalam perebutan. Tapi sebelum saya memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Rani Aulia, saya sendiri dengan NIM 22320157. Kemudian ada Syakira Riandiani dengan NIM 22320163. Kemudian ada Sobiha Nashwa Salsabila dengan NIM 22320233. Kemudian ada Dea Alvira dengan NIM 22320234. Dan terakhir ada Muzayana Nur Rahma dengan NIM 22320237. Nah, kemudian di sini ada definisi yang akan disampaikan oleh Syakira. Ada Syakira di sini. Definisi. Organisasi merupakan suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki beragam opini, yang berbeda dalam memberikan ide ataupun gagasan untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Anwar, organisasi terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Khairul Anwar 2018. Organisasi harus terus berinovasi dalam menciptakan peluang-peluang bisnis yang semakin kompetitif. Menurut Ratnasari, Fitri, Zulkifli, Nasrul, dan Supardi tahun 2020. Organisasi senantiasa mengalami perubahan, kemajuan, serta perkembangan yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, konflik atau gesekan akan selalu terjadi dalam sebuah organisasi sebagai reaksi interaksi yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan, perubahan, dan pertentangan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, perlunya manajemen atau pengelolaan suatu organisasi oleh seorang pemimpin untuk mengatasi dan mencegah bahaya konflik melalui peran kepemimpinan. Konflik merupakan interaksi yang diakibatkan dengan adanya gesekan, perbedaan pendapat dan tujuan, persaingan antar anggota organisasi, dan ketidaksesuaian. Menurut Wajidi dan Arif 2021. Menurut Hasanah, konflik merupakan salah satu karakteristik kehidupan manusia sampai pada era global, seperti saat ini, di mana antar perorangan dan antar kelompok menjadi bagian dari sejarah umat manusia yang tidak bisa terlepas dari ciri manusia sebagai makhluk sosial. Konflik dihindarkan, menurut Hasanah 2020. Hal ini sesuai dengan konflik yang terjadi pada salah satu partai besar di Indonesia, yaitu Partai Demokrat. Konflik yang terjadi pada organisasi ini adalah karena lemahnya kepemimpinan AHY. Menurut pakar komunikasi politik Universitas Nasional, Lely Aryani, konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat yang berujung Kongres Luar Biasa atau KLB akibat kepemimpinan AHY yang lemah. Kubu KLB menduga Demokrat ini ingin dibawa ke politik dinasti, seolah-olah yang berhak memimpin partai itu hanyalah orang-orang yang dari terahnya SBY, menurut Dahono 2021. Selain itu, Johnny Allen sebagai sekjen Partai Demokrat versi KLB menyebutkan adanya pemalsuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADET ART 2020, menurut Budiman 2021. Baik, selanjutnya ada analisis konflik dan strategi konflik yang akan disampaikan oleh Nashwa. Seharusnya yaitu analisis konflik. Konflik yang terjadi dalam studi kasus yang kami analisis adalah jenis functional konflik, yaitu konflik yang membangun. Karena organisasi tersebut pernah mengalami polemik kudeta kepemimpinan. Kemudian, organisasi tersebut mencari cara untuk menghadapi, menjalani, dan mengatasi polemik berupa kudeta kepemimpinan sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang berwenang. Konflik ini juga termasuk ke dalam tipe intragroup konflik yang terjadi di dalam organisasi atau tim kerja. Hal ini karena konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat yang berujung Kongres Luar Biasa atau KLB akibat kepimpinan AHY yang lemah.
Bu KLB menduga Demokrat ini ingin dibawa ke politik dinasti, seolah-olah yang berhak memimpin partai itu hanyalah orang-orang yang dari terahnya SBY, menurut Dahono 2021. Kemudian ada strategi. Strategi yang dilakukan oleh AHY untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah yang pertama, melengkapi berkas legalitas partai sebagai lahan pertimbangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, memperoleh dukungan yang masif anggota kepengurusan organisasi partai mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dan terakhir, AHY melakukan perjalanan atau safari politik guna memperkuat unsur-unsur pendukung dalam menghadapi situasi genting perebutan kekuasaan. Teknik yang digunakan yaitu teknik resolusi konflik. Teknik resolusi konflik yang digunakan adalah superordinate goals. Teknik ini menciptakan tujuan bersama yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang bertikai. Sesuai dengan poin 1 AHY, butuh pertimbangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Poin 2, AHY membutuhkan dukungan dari anggota. Poin 3, AHY membutuhkan perjalanan untuk memperkuat dukungan. Baik, selanjutnya ada definisi gaya kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Dea. Selanjutnya yaitu definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara atau metode yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan dan menggerakkan para anggotanya ke arah tujuan yang ditetapkan, serta menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan yang efektif adalah seorang pemimpin dan kelompok anggotanya menjalankan sebuah visi dan misi organisasi sesuai dengan harapan pemimpin, terutama demi kepentingan bersama dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat membantu mengatasi konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa kriteria kepemimpinan yang dapat membantu mengatasi konflik seperti manajemen konflik yang fungsional, pemimpin yang kreatif, dan budaya organisasi yang inovatif dan adaptif. Kemudian, menurut Chandolia dan Anastasio, pemimpin organisasi harus bisa mengatasi atau memanage konflik yang terjadi pada organisasi dengan baik, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai tanpa adanya hambatan yang menimbulkan terjadinya konflik. Dengan demikian, seorang pemimpin harus mampu mengelola bagaimana cara mengelola suatu konflik. Konflik yang terjadi dalam organisasi dapat menghambat capaian tujuan yang dikehendaki. Konflik perlu dikelola dengan baik agar dampaknya dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh AHY dalam menghadapi konflik untuk mempertahankan kepemimpinan organisasi atau partai sebagai perkumpulan yang legal. Di antaranya, yang pertama, melengkapi berkas legalitas partai sebagai bahan pertimbangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Memperoleh dukungan yang masif anggota kepengurusan organisasi partai, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Yang ketiga, AHY melakukan perjalanan atau safari politik guna memperkuat unsur-unsur pendukung dalam menghadapi situasi penting perebutan kekuasaan. Dan selanjutnya ada analisis gaya kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Muzayana. Analisis gaya kepemimpinan. Organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang tentu mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga timbul pula konflik dari keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda tersebut. Dalam memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan anggota organisasi ini, peran pemimpin sangat diperlukan. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan, keinginan dari anggota organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan organisasinya. Karakter kepemimpinan AHY dinilai kurang baik karena gaya kepemimpinan AHY yang lemah dapat terjadi karena karakter kepemimpinan yang tidak baik, seperti kurangnya kompetensi, tidak memahami dan menghargai kebutuhan anggota organisasi, dan tidak mampu mengatasi konflik. Oleh karena itu, perlu adanya peranan kepemimpinan yang begitu besar bagi kesuksesan organisasi tersebut, sehingga membuat kepemimpinan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari. Gaya kepemimpinan delegatif, gaya kepemimpinan awal AHY. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri, yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan diarahkan kepada bawahannya, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpin di dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi
adanya karakter pribadinya. Hal ini sesuai dengan isu kudeta di internal partai yang membuktikan kepemimpinan Partai Demokrat di bawah AHY relatif rapuh dan lemah jika dibandingkan saat partai itu dipimpin oleh SBY. Hal tersebut karena AHY masih terbilang muda di dunia politik dan belum pernah memiliki jabatan publik sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kurangnya pengalaman itu berpengaruh terhadap kemampuan AHY mengelola konflik di internal partai. Dan selanjutnya ada gaya kepemimpinan visioner. Ini merupakan gaya kepemimpinan AHY saat ini. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Hal ini sesuai dengan strategi yang diberikan oleh AHY untuk mengatasi konflik tersebut, dengan cara pengambilan keputusan secara bersama-sama yang dibersamai dengan pihak berwenang, yaitu Mahkamah Partai yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik internal. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi para pihak dalam menyelesaikan setiap masalah internal dengan berkeadilan dan kepastian hukum, menggunakan prosedur dan mekanisme baru yang memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelembagaan. Di sisi lain, prinsip-prinsip tersebut secara kelembagaan dibagi menjadi fungsi mengatur, fungsi mengurus, dan fungsi pengambilan keputusan, sehingga lembaga tersebut berdaulat dan otonomi dalam pengelolaan semua hal yang dijamin dalam permasalahan internal partai politik. Dan di sini terdapat beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.